Selamat siang semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai metodologi dan penelitian statistik uji Kruskal-Wallis menggunakan SPSS. Dosen pengampu Bu Inaratul Rizky Hanifah, S.Fam, MSc, APT. Kami kelompok 12, teori 2 yang beranggotakan Siva Huriah, Titin Nawangsari, Triviana Afgarini, Fania Gloria Metro Londa PK. Pengertian uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis merupakan metode statistika non-parametrik yang memiliki fungsi yaitu menguji perbedaan bermakna beberapa sampel dari populasi yang tidak berhubungan. Uji Kruskal-Wallis juga dapat digunakan sebagai alternatif dari uji one-way ANOVA ketika salah satu atau seluruh sebaran data tidak terdistribusi normal. Kasus 12. PT Setia Mulia memproduksi 4 buah jam dengan merek A, B, C, dan D. Seorang manajer ingin mengetahui apakah ada perbedaan mutu produksi yang nyata di antara keempat merek jam tersebut. Maka oleh karena itu, diambil sejumlah sampel dari masing-masing merek jam. Kemudian diukur masa hidup jam tersebut dengan cara menyalakan alat yang sama hingga jam mati dengan tabel sebagai berikut. Berikut data-datanya. Analisa data penelitian menggunakan SPSS. Yang pertama, melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah masa hidup merek jam yang diteliti berdistribusi normal sebagai syarat uji one-way ANOVA atau parametrik. Yang kedua, dan jika tidak berdistribusi normal, maka alternatif yang bisa dipakai sebagai pengganti uji one-way ANOVA adalah uji Kruskal-Wallis atau non-parametrik. Next. Tahapan analisis yaitu input, lalu dianalisis, dan lalu output. Dasar keputusan uji normalitas. Yang satu, jika nilai sig lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai sig kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Hipotesis penelitian H0. Tidak ada perbedaan masa hidup jam antara merek A, merek B, merek C, dan merek B. H1. Ada perbedaan masa hidup jam antara merek A, merek B, merek C, dan merek D. Dasar keputusan uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, jika nilai asimpik sig lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan atau H0 diterima dan H1 ditolak. Yang kedua, jika nilai asimpik sig kurang dari 0,05, maka ada perbedaan atau H0 ditolak dan H1 diterima. Baik, saya akan melanjutkan untuk mengaplikasikan pada aplikasi SPSS, yaitu dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Sebelum masuk pada uji Kruskal-Wallis, dimulai dengan uji normalitas, yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Mengklik variabel view di bagian bawah, setelah itu pada name diisi untuk nomor 1 masa dan nomor 2 merek. Setelah terisi, kita mengklik pada bagian label, diisi masa untuk nomor 1 dalam kurung jam dan nomor 2 merek jam.
Setelah itu, kita mengklik pada bagian desimal untuk bagian massa diisi angka 1 dan untuk bagian merek diisi angka 0. Setelah itu, pada bagian width untuk bagian merek diisi angka 1. Setelah itu, kita akan menuliskan pengkodean merek jam, yaitu caranya dengan mengklik values pada kolom kedua, yaitu kolom merek, dan diklik titik 3 berikut. Setelah itu akan muncul seperti ini, dan value diisi angka 1, dan label diisi merek A. Dan diisi merek A. Setelah itu diklik add, dan diulangi hingga merek D, yaitu value keempat. Setelah value 1 sampai 4 telah dimasukkan, yaitu merek A sampai D, maka diklik OK. Setelah itu, langkah selanjutnya itu pada bagian tabel measure, diubah menjadi scale untuk merek maupun massa. Dan untuk bagian variabel view sudah selesai, tidak ada lagi opsi lain yang diubah. Kemudian kita kembali klik data view di bagian bawah, dan akan muncul seperti di layar berikut, yaitu massa dan juga merek. Dan data akan dimasukkan, yaitu menggunakan data yang sudah dimasukkan ke dalam Excel. Dapat dilihat seperti ini. Untuk massa, kita blok semuanya hingga ke bawah dan di-copy secara manual. Hal yang sama dilakukan pun pada merek. Setelah dua data dari Excel telah terinput ke SPSS, yaitu data massa dan merek, kemudian kita mengklik bagian atas, yaitu bagian analis, mengklik deskripsi statistik, setelah itu mengklik explore, akan muncul seperti ini. Dan untuk massa jam diklik, pindahkan ke dependent list. Dan untuk merek dalam kurung jam diklik dan dipindahkan ke faktor list. Setelah itu, display tetap ditekan pada both, yaitu dibiarkan. Kemudian kita mengklik plots dan kita mencentang hanya normality plots with test. Setelah sudah tercentang, kita mengklik continue. Setelah itu klik OK. Dan data kita tunggu akan teroutput untuk uji normalitas. Dan sudah muncul untuk output data normalitas. Kita akan mencari pada output ketiga, yaitu test of normality yang dapat dilihat pada layar di depan dan dapat dilihat untuk
untuk angka sync yaitu merek A 0,018, merek B 0,060, merek C 0,007, merek D 0,991. Dapat diketahui pada dasar keputusan uji normalitas untuk nilai sync lebih dari 0,05 maka dapat berdistribusi normal. Sedangkan untuk nilai sync kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Dapat diketahui dari tabel yang telah kita lihat untuk output test of normality itu terdapat 2 sampel atau data yang tidak normal dan juga 2 sampel data yang normal, yang dapat diambil kesimpulan bahwa ujinya dapat dilanjutkan ke uji Kruskal-Wallis. Baik, kita lanjutkan ke uji Kruskal-Wallis. Pertama, kita kembali ke data view dulu. Kemudian kita klik analis dan klik parametric test. Kemudian klik legality dialog dan klik independent sample. Kita masukkan ke test variable list. Kemudian merek kita klik masukkan ke grouping variable. Setelah itu kita beri tanda centang pada Kruskal-Wallis H. Kemudian klik define range. Masukkan angka 1 pada minimum dan masukkan angka 4 pada maksimum. Dimasukkan angka 4 pada maksimum dikarenakan jumlah merek jam yang kita teliti berjumlah 4. Kemudian kita klik continue dan kita klik lagi OK. Dan akan muncul data output pada uji Kruskal-Wallis. Setelah itu kita akan melihat data Kruskal-Wallis test. Pada bagian tes statistik terdapat nilai asymptotic. Dilihat dari data berikut, didapatkan nilai asymptotic-nya yaitu 0,000. Dan dapat disimpulkan menurut dasar keputusan uji Kruskal-Wallis adalah bahwa jika nilai asymptotic kurang dari 0,05, maka ada perbedaan atau HO ditolak dan H1 diterima. Yang dapat diketahui pada hipotesis penelitian H1 yaitu terdapat perbedaan masa hidup jam antara merek jam A, B, C, dan D. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih dan selamat siang.